Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul keinginan yang banyak. Kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Saya akan bacakan Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini menegaskan kepada kita bahwa hati orang yang malas penuh dengan keinginan. Tetapi semua keinginannya sia-sia. Karena apa? Karena malas. Bapak, Ibu, Saudaraku, secara umum arti dari kata malas adalah tidak mau bekerja atau tidak mau melakukan sesuatu atau keengganan melakukan sesuatu yang seharusnya memang dia dapat lakukan. Dengan kata lain, orang yang malas ini adalah orang yang kehilangan motivasi untuk melakukan pekerjaan. Ini adalah orang yang malas. Jadi ada banyak keinginan-keinginan di hatinya, di pikirannya. Tetapi dia tidak ada keinginan untuk mewujudkannya, untuk bertindak. Ketika kita mulai memiliki banyak alasan untuk menghindar dari sebuah tanggung jawab, ini disebut dengan orang yang malas. Begitu juga ketika kita suka menunda-nunda untuk mengerjakan sesuatu atau sebuah pekerjaan, ini juga menandakan kita pemalas. Begitu juga ketika kita menolak satu tugas yang dipercayakan kepada kita, ini juga kita disebut dengan orang malas. Atau saya kasih contoh lagi, orang yang tidak pernah on time, tepat waktu. Atau tidak pernah disiplin. Ini juga tanda-tanda orang yang malas. Atau kalau dalam dunia pelayanan, kita ogah-ogahan untuk beribadah, ogah-ogahan untuk berdoa, ogah-ogahan untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak mempunyai tanggung jawab. Hati-hati. Ini pertanda kita sudah mulai dihinggapi rasa malas. Rasa malas. Orang yang malas
atau pemalas adalah orang yang jauh dari keberhasilan. Berkat Tuhan tidak akan pernah menghampiri orang-orang yang malas. Ada satu kalimat bijak yang mengatakan demikian. Jika kamu terus malas untuk bekerja, atas dasar apa kita mengharapkan sesuatu yang baik menghampiri hidup kita? Apa dasarnya sesuatu yang baik atau keberhasilan dapat menghampiri hidup kita? Tidak ada dasarnya. Sekalipun kita memiliki banyak keinginan atau impian-impian yang tinggi dalam hidup ini, tetapi jika kita bermalas-malasan, maka semua keinginan-keinginan kita itu tidak akan pernah terwujud. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di atas. Ada banyak keinginan orang-orang pemalas, tetapi sia-sia. Amsal 21 ayat yang ke-25 mengatakan, saya akan bacakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Jadi orang yang malas dikatakan akan dibunuh oleh keinginannya. Artinya apa? Segala sesuatu yang dia kerjakan tidak akan pernah tercapai ataupun berhasil. Ini masalah sepele kelihatannya. Malas. Tetapi kalau dibiarkan ini berlarut-larut, ini bisa merusak mental kita. Jadi kemalasan adalah satu penyakit mental. Dan kalau penyakit ini terus-menerus dibiarkan, terus kemalasan itu dibiarkan, dan kita pelihara dalam hidup ini, maka penyakit ini akan semakin hari semakin kronis. Dampaknya apa? Akan merugikan diri kita sendiri dan menghancurkan diri kita sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat menentang orang-orang yang malas. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, saya akan bacakan 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini satu pernyataan yang cukup keras dari Rasul Paulus. Jadi sebenarnya orang yang tidak mau bekerja atau bermalas-malasan tidak layak untuk makan sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus sebenarnya berhak mendapatkan kehidupan atau mendapatkan penghiburan dari orang-orang yang dilayaninya. Karena dia sudah melayani.
Jadi dia berhak mendapat upah atau penghiburan dari orang-orang yang sudah dilayaninya. Tetapi Rasul Paulus menunjukkan satu teladan hidup yang luar biasa dalam hal bekerja. Rasul Paulus adalah orang yang suka bekerja keras. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-8. Saya akan baca. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Rasul Paulus mengatakan dia tidak lalai untuk bekerja. Dia selalu bekerja keras. Dan dia tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Artinya dengan kata lain, orang yang malas itu adalah orang yang menjadi beban, benalu. Beban. Rasul Paulus tidak mau dirinya menjadi beban. Dia bekerja keras untuk makan dan minum. Bukan mengharap belas kasih dari orang lain. Bukan berharap menerima pemberian dari orang lain. Tetapi dia bekerja keras. Agar apa? Agar dia tidak menjadi beban. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 mengatakan bahwa orang malas itu akan jatuh miskin. Orang malas akan jatuh miskin. Tidak ada orang malas jadi kaya. Tidak ada rumusnya. Kalau ada orang malas jadi kaya, itu harus dipertanyakan, kekayaannya didapatkan dari mana? Jadi, orang pemalas akan jatuh miskin. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, khususnya pemalas-pemalas, untuk belajar kepada semut. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 kita baca. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi orang yang malas dikatakan harus pergi belajar kepada semut. Kita perhatikan tingkah laku semut dan kita menjadi orang yang bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini semut. Semut. Jadi pada kesempatan ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, tidak menjadi pemalas, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apa saja yang dipercayakan kepada kita. Maka Tuhan akan memberkati kita. Biarlah ini menjadi satu perenungan, dan kita maju terus menjadi orang yang rajin, teramat lebih di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.